Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Luzia Yahya, NIM 20026059, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan di Universitas Negeri Padang. Teman-teman tahu nggak sih tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka? Nah, kali ini saya akan menjelaskan perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yuk, mari simak. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, perbuatan merawat, pemeliharaan, dan penyelenggaraan. Jadi bisa dikatakan bahwa perawatan bahan pustaka adalah suatu proses pemeliharaan atau merawat bahan pustaka. Sedangkan bahan pustaka merupakan unsur yang paling utama dalam perpustakaan, sehingga bahan pustaka ini harus dirawat dan dijaga karena memiliki suatu nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka ini bisa berbentuk buku, terbitan, berkala atau surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio, kaset, video, selit, dan sebagainya. Sedangkan untuk pengertian penyiangan adalah suatu praktek yang dilakukan untuk menarik koleksi atau mengirim koleksi yang kelebihan kopi, serta bahan yang jarang digunakan di mana tingkat pemakaiannya sangat rendah. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan koleksi, sehingga bahan koleksi yang tidak sesuai lagi dapat diganti dengan bahan koleksi yang baru. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak gimana prosedur perawatan dan penyiangan bahan pustaka? Nah, saya akan menjelaskannya. Prosedur perawatan dan penyiangan bahan pustaka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. 1. Pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman penyiangan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, pustakawan menyusun daftar koleksi yang akan dikeluarkan dari rak. Yang ketiga, buku-buku yang akan dikeluarkan dari rak. Kartu-kartunya dikeluarkan dari buku yang bersangkutan dan kartu katalognya ditarik dari laci atau jajaran katalog. Yang keempat, buku-buku yang dikeluarkan diberi tanda dikeluarkan dari koleksi perpustakaan sebagai bukti bahwa buku tersebut bukan lagi pemilik perpustakaan. Nah, yang kelima, apabila bahan pustaka tersebut masih layak untuk digunakan atau eksemplarnya terlalu banyak namun isi belum out of date, dapat disisihkan untuk bahan pustaka atau hadiah. Yang keenam, jika bahan pustaka masih banyak dicari dan digunakan oleh pemakai, maka buku tersebut hanya disimpan di gudang saja atau di stok. Yang ketujuh, untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintahan. Untuk lebih jelas tentang cara penyiangan, berikut video cara penyiangan bahan pustaka. Kami akan memberikan beberapa contoh menentukan buku untuk masuk penyiangan atau preservasi. Pertama adalah buku yang rusak secara fisik. Terlihat bahwa buku ini sudah cukup lama umurnya. Jilidnya sudah rusak, kertasnya sudah kusam, dan lepas dari jilid. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ialah apakah kontennya masih layak digunakan, seperti konten sejarah dan bahasa, lalu apakah halaman yang ada yang hilang, dan apakah pemustaka masih berminat. Buku ini contohnya, walaupun jilid dan kertasnya sudah usang, namun ternyata buku ini memiliki konten atau isi yang masih layak dibaca. Jilidnya pun masih dapat diperbaiki, dan yang paling penting, halamannya tidak ada yang hilang. Maka, walaupun usang, buku ini masih layak berada di rak. Kasus selanjutnya, buku ini sama seperti buku sebelumnya. Jilidnya sudah rusak dan mau lepas. Kertasnya usang dan bahkan sudah hilang beberapa halaman. Dalam hal ini, walaupun bukunya masih memiliki konten yang layak, namun buku sudah tidak dapat dibaca dan diperbaiki. Maka buku ini masuk dalam penyiangan. Buku yang satu ini masih memiliki jilid yang masih bagus dan halamannya lengkap.
Walaupun kertasnya sudah tua hingga berwarna kekuningan, buku ini sudah melewati masa retensi, yang artinya konten atau isinya terbilang tua dan layak ditarik dari rak. Namun ada pertimbangan untuk bentukannya. Pertama, dilihat dari konten atau isinya, apakah masih layak dan ada peminatnya, bersifat konten yang jangka panjang seperti sejarah, budaya, dan bahasa. Dalam kasus ini, buku ini memiliki konten tentang teori dan prinsip dasar, maka buku ini masih layak berada di rak karena kontennya masih bisa digunakan dan pembaca masih dapat memanfaatkannya. Masih dilihat dari isinya. Buku yang satu ini walau terlihat usang, namun jilid dan halamannya tidak rusak. Tentu kita langsung menilai dari konten isinya. Buku ini ternyata kontennya sudah usang, lebih dari 10 tahun, dan dilihat dari peminjamnya sudah tidak pernah dipinjam dalam beberapa bulan terakhir. Maka buku ini layak ditarik dari rak. Buku usang atau lama lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah buku yang memiliki banyak eksemplar. Walaupun buku tersebut secara fisik masih layak, juga kontennya masih bisa dimanfaatkan, namun buku tersebut perlu ditarik dari rak. Buku ini contohnya, secara fisik bagus, kontennya pun terkait budaya, namun eksemplarnya terlalu banyak sehingga memenuhi rak, ditambah sudah tidak ada peminat yang meminjamnya, maka buku ini layak ditarik dari rak. Namun perlu diingat, jika buku masih banyak peminat, walaupun banyak eksemplarnya, maka tarik buku dari rak dan sisakan beberapa eksemplar untuk dipinjam. Buku yang benar-benar layak untuk ditarik dari rak adalah buku terlarang, yaitu buku yang dilarang peredarannya karena tidak sesuai dengan hukum. Buku ini contohnya. Buku ini berisikan tentang teori atom adalah makhluk hidup, bertentangan dengan teori yang ada dan berpotensi menyesatkan pembacanya. Maka jika perpustakaan memiliki buku terlarang, segera tarik dari rak. Nah, tujuan dari perawatan dan penjagaan bahan pustaka ini dilakukan adalah satu, untuk menyelamatkan nilai informasi-informasi yang terkandung dalam setiap bahan pustaka atau dokumen. Yang kedua, untuk menyelamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. Yang ketiga, untuk mengatasi kendala kekurangan ruang pada penyimpanan perpustakaan serta mempercepat atau mempersingkat proses temu balik atau penelusuran dalam perolehan informasi. Yang kelima, untuk menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka agar meningkat minat pembaca untuk membaca. Yang keenam, untuk menjaga koleksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan yang keliru oleh pemustaka atau pengunjung. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan dan penyiapan bahan pustaka adalah kegiatan yang sangat penting dalam perpustakaan agar bahan pustakanya tidak tertinggal dengan perkembangan informasi dan agar bahan pustaka tersebut tidak cepat mengalami kerusakan, tahan lama atau awet, dan bisa dipakai lebih lama serta bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Sebab bahan pustaka merupakan bahan informasi yang paling utama dalam perpustakaan. Apabila bahan perpustakaannya tidak di-upgrade, maka tentunya pengunjung atau pemustaka tidak akan tertarik untuk berkunjung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.